Nah, kita coba testing dulu. Ujir, gambarnya tajam banget loh, gila, cuma 1080 pixel padahal ini. Oke, di video ini gue mau rekomendasiin lagi sebuah video capture card lagi. Dan ini untuk kebutuhan recording ataupun live streaming udah worth it banget. Ya, di depan kalian ada sebuah video capture card dari Hugibis. Untuk unitnya kurang lebih kayak gini, kecil, mungil, padat, keker menurut gue. Ya, kurang lebih sekecil ini. Dan di bagian kotak pembeliannya di sini sudah ada keterangan video capture card wide loop out. Yang artinya untuk video capture card ini bukan hanya sekedar bisa transmisi layar aja, melainkan sudah support dengan audio internal. Mantap. Lalu kalau kalian misalkan membeli produk dari video capture card dari Hugibis ini, kalian selain mendapatkan unitnya, kalian juga udah dikasih ataupun sudah disediain sebuah kabel USB to USB. Dan untuk kabel ini dia jenisnya 2-in-1, yang artinya dia memiliki dua port persiapan kayak gitu, ada Type-C dan juga ada USB kayak gitu. Ya, di sini gue liatin dulu. Nah, kayak gitu. Untuk panjangnya sendiri ini kurang lebih dia 1,5 meter, jadi cukup panjang teman-teman ya. Dan untuk jenis kabelnya ini ya kurang lebih kayak gini. Nah, dia untuk portnya sendiri, jenis kabel ini dia menggunakan port USB 3.0 berwarna biru, bukan gimmick, benar-benar 3.0. Dan seperti yang gue jelasin tadi, untuk portnya ini tersedia 2-in-1, yang artinya kalian bisa menghubungkan ke software ataupun ke perangkat kalian menggunakan port USB, ataupun kalian menghubungkannya dengan port Type-C. Ih, mantap banget. Jadi kalau kalian misalkan pengen hubungin ke laptop kalian dengan port Type-C, ini bisa, ataupun kalian pakai yang port USB-nya juga bisa. Oke, sekarang kita langsung bahas aja untuk unitnya. Nah, untuk unitnya sendiri ini kurang lebih kecilnya segini. Ya, kalau lu bayangin aja, untuk tangan gua aja ini kecil banget, segini doang coy. Jadi di atasnya ini dia punya permukaan yang agak sedikit kasar ya. Nah, kayak gini, dan ada nama brandnya Hugibis. Terus di bawahnya ataupun di setiap sisinya, sampingnya, ini kurang lebih dia punya dua port HDMI. Yang pertama HDMI output dan HDMI input. Jadi untuk video capture card ini dia support dengan dua tampilan layar kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen gunain dua layar, ini bisa kayak gitu. Terus di sebelahnya lagi dia punya ruangan ventilasi udara ya, setiap kiri ataupun di kanan. Tuh, kiri kanan. Karena video capture card selama kita penggunaan dia pasti bakal timbulin panas. Jadi dia disediain ruang ventilasi yang dimana buat ngurangin rasa panasnya sendiri. Karena video capture card semakin panas pasti bikin ngeframe. Tapi kalau ini dengan ada ventilasi seperti ini menurut gue udah cantik banget lah. Kalau kita penggunaan mengenai performance udah nggak diraguin lagi. Terus di belakangnya lagi dia tersedia port USB 3.0 dan port headphone. Jadi untuk port headphone-nya buat monitoring ya, kayak gitu. Cuman sayangnya dia nggak ada port mic. Jadi kemungkinan untuk mic-nya gue saranin kalian bisa hubungin aja ke perangkat kalian menggunakan mic condenser dengan jenis USB ataupun jack 3,5 mili kayak gitu. No problem sih, nggak masalah. Terus di bawahnya ini kurang lebih kayak gini, dan dia ada 4 jenis dudukan kaki-kakinya, dan ini berbahan karet. Nah, jadi setiap lu taruh kayak gitu ya, ini nggak bakal ragu jalan-jalan licin kayak gitu, jadi nggak khawatir jatuh coy. Jadi ngegrip gitu tuh, enak. Mantep banget sih. Dan untuk materialnya sendiri dia kurang lebih ya materialnya besi sih. Cuman ya besi-besi semi mika kayak gitu. Oke. Terus gimana bang penggunaannya kalau misalkan kita pengen transmisi layar ke software OBS buat kebutuhan recording atau live streaming? Yuk gaskan aja. Oke, jadi sekarang gimana caranya bang untuk ngerakitnya kalau misalkan kita pengen transmisi layar dari handphone Android melalui video capture card ini ke software OBS yang ada di PC ataupun di laptop kita? Gampang teman-teman. Jadi yang pertama untuk beberapa peralatannya selain video capture card dan kabel USB yang ada di produk pembeliannya, kalian juga perlu yang namanya kabel jenis MHL kayak gini. Ya, HDMI to Type-C kayak gitu ya. Nah, ini gue pakai jenis PX teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian udah support MHL, menurut gue udah simple banget. Tinggal pakai converter, terus kabel HDMI ke capture cardnya aja. Cuman di sini gue pakai jenis kabel ini karena fleksibel bagi gue kayak gitu. Jadi buat kalian yang device-nya belum support MHL, masih bisa pakai jenis kabel ini kayak gitu, mantap. Nah, terus selanjutnya jangan lupa juga kalian harus ada headset kayak gitu ya, karena untuk monitoring suara dari handphone kalian melalui video capture card nanti kayak gitu. Ya udah, di sini kita langsung rakit aja. Yang pertama, untuk di bagian video capture cardnya ini ya, ini kan ada portnya, ada beberapa port, ada USB, headphone, dan HDMI. Nah, di sini untuk port USB, sorry ya, ini ada port USB-nya.
kalian hubungin dengan jenis kabel USB to USB. Nah, ini kan untuk jenis USB-nya ada dua cabang nih. Ini jangan sampai terbalik ya. Ini ada yang single itu maksudnya cuma USB aja kayak gitu. Dan yang satunya lagi, ujungnya lagi ini USB 2-in-1 alias ada 2-1 lah kayak gitu. Jadi kalian bisa hubungin ke perangkat kalian, laptop atau PC dengan port Type-C ataupun port USB kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi buat yang di capture card-nya, lu hubungin yang single USB-nya. Nah, yang ini ya. Ini port 3.0 ya, USB-A-nya 3.0. Langsung aja kalian hubungin ke port USB yang ada di video capture card-nya. Sambung kayak gitu. Nah, sekarang lu tinggal hubungin aja nih ke perangkat kalian, laptop atau PC. Kalau kalian pakai laptop ya, ini bisa menggunakan port Type-C kayak gitu. Tapi karena gue di sini demonstrasinya dengan PC, gue bakal coba pasang dengan port USB. Jadi gue pasang dulu aja ke PC gue ya, yang ini ya. Oke, kalau misalkan kalian udah hubungin untuk port USB-nya ke perangkat kalian ya, tuh ini udah ya, udah ada. Sekarang selanjutnya lu pasangin untuk headsetnya ataupun headphone kalian. Ini jenisnya dengan jack 3,5 mm teman-teman. Nah, kayak gitu 3 pin. Ini langsung aja dipasangin yang tersedia dengan port headphone ya, yang ada di capture card-nya. Ini icon logonya headphone, ini kelihatan ya, headphone. Ini tinggal pasang aja, set sampai rapet ya, sampai ngegrip banget. Ya kayak gitu tuh, sampai ngegrip banget. Tuh kayak gitu. Oke, kalau udah ini buat monitoring, tinggal pasang aja di telinga kalian. Nih gue singkirin dulu biar rapih kelihatannya. Selanjutnya baru untuk kabel MHL-nya ya, yang ini. Untuk HDMI-nya, ini kan HDMI ya, ini Type-C. Untuk HDMI-nya lu pasangin ke port HDMI yang in. Jangan sampai salah nih, yang in. Ingat ya, yang in. Ini kan ada in, ada out. Lu pasangnya yang in. Kalau yang out ini buat layar extended ataupun layar kedua. Kalau kalian pengen 2 layar, tinggal pasangin satu lagi kabel MHL-nya, kabel HDMI-nya kayak gitu. Nah, di sini untuk transmisinya yang pertama tinggal masukin di HDMI in aja. Jadi untuk kabel MHL-nya tinggal dipasang aja. Nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu tampilannya. Ini udah HDMI, ini USB ke PC atau laptop, ini untuk headphone-nya atau headset, dan ini satunya lagi baru lu pasangin ke HP kalian. Kayak gitu ya. Ini gue pasangin. Ya, kurang lebih jadi kayak gitu aja. Sekarang kita tinggal buka OBS-nya, teman-teman. Oke, jadi di sini gue udah masuk ke OBS dan kayak biasa di sini yang pertama kita masukin dulu untuk transmisi layar kita ya teman-teman ya, karena kita di sini penggunaan dari handphone Android ya dengan video capture HGBIS-nya, penggunaan untuk OBS ya dengan OBS. Di sini bagian short ini katakanlah kosong karena ini juga udah gua mute, gua hide ya, gua udah nonaktifin. Sekarang tambahin dulu untuk shortnya, pilih icon plus aja. Terus kalian tinggal pilih video capture device aja. Nah, di sini lu tinggal namain aja handphone lu, misalkan namanya HP kayak gitu. Biar nggak keliru nantinya. Kalau udah klik OK. Dan sekarang di sini untuk device-nya lu cari dah. Misalkan HGBIS. Nah, ini ada nih untuk nama perangkat video capture-nya. Pilih. Nah, di sini untuk handphone kita udah berhasil masuk. Cuman di sini kita custom dulu aja, scroll ke bawah. Untuk resolusi dan fps-nya tinggal dipilih. Untuk ini kita pilih custom. Terus kalau ngeblank kita tetapin resolusinya dan ya. Resolusinya sesuai dengan produk pembeliannya, dia benar memang untuk capture-nya ini dia support di 1080 pixel. Nggak sampai 4K, cuman ya menurut gua nggak terlalu penting juga sih 4K karena bakal jarang juga untuk streaming ataupun recording di 4K pakai OBS kayak gini. Ini langsung aja terapin aja paling tinggi ya, mantap cok. Untuk FPS-nya sendiri dia untuk otomatisnya ini dia didapat di 50, cuman gue coba naikin aja ke FPS 60. 60 nggak ada, kita pakai di high FPS, mantap. Terus untuk color space dan color range-nya biarin aja ya. Ini biarin aja, default aja karena gue pengen tahu untuk natural tampilannya kayak gimana. Dan sekarang karena di sini dia udah support audio ya. Wet loop audio, kita tambahin untuk audio suara dari handphone kita. Ini ada audio output mode, pilih capture audio only, pilih use custom audio device. Nah, kalau udah di checklist kayak gini, lu pilih untuk audio device-nya, pilih jangan lupa nih untuk video capture-nya digital audio interface. Nah, kayak gitu. Kalau udah klik OK. Nah, di sini karena tampilannya masih ngaco, diklik aja bagian handphonenya, terus klik kanan pada mouse kalian, pilih transform, terus pilih video screen. Idih, mantep. Nah, di sini untuk barnya udah masuk ya di handphone. Sekarang untuk audio mic, audio eksternal, karena kan kalau kita pengen recording ataupun live streaming biar orang ngedengar suara penyampaian kita. Oh ya, by the way untuk mic-nya ini gue bakal coba tambahin mic dari PC karena gue hubungin dengan mic condenser jenis USB. Jadi caranya gampang, shortnya lagi pilih icon plus. Terus pilih audio input capture, yang ini ya.
Nah, misalkan di sini namain aja mic misalkan. Kalau udah lo tinggal klik aja oke. Terus cari untuk nama mic kalian. Nah, di sini gue pakai jenis mikrofon Rexus Snare Microphone. Tinggal pilih, klik oke. Cek 1 2. Nah, ini udah ada untuk bar mic-nya udah muncul. Mantap, teman-teman. Nah, sekarang udah kita coba testing aja, mic-nya udah, audionya udah. Di sini gue penasaran. Suara gamenya masuk atau enggak? Karena ya percuma kalau misalnya nggak masuk, babak belur bejir. Nah, kita coba testing dulu. Bejir, gambarnya tajam banget loh, gila, cuma 1080 pixel padahal ini. Dan untuk audionya sendiri ini udah berhasil masuk ya di headset gua yang gue hubungin dengan capture card-nya. Tapi kalau misalkan kalian pengguna speaker juga ya, speaker eksternal dengan PC kalian atau laptop kalian pakai speaker, pengen monitoring, ini gampang, di handphonenya tinggal diklik namanya ya dari handphone. Terus tinggal pilih Advanced Audio Properties. Terus kalian cari untuk nama perangkat video capture-nya kan dinamain handphone ya. Tinggal cari nih audio monitoring. Kita rubah dari monitor off ke monitor and output. Nah, kalau udah klik oke. Kayak gitu. Mantap, audionya udah mantep lah segitu. Oke, jadi kurang lebih untuk hasilnya kayak gini teman-teman. Dan ini mantep banget, gambarnya tajam banget. Padahal cuman pakai di resolusi 1080 pixel. Untuk audionya mantep, nggak ada delay sama sekali. Dan audionya jelas banget coy. Jadi kita coba bakal testing aja. Kita coba bakal testing kayak biasa. Ini gue mode training aja dulu. Dan menurut gua untuk HGBC ini selain simple pakainya, nggak banyak ribet kabel, audionya nggak delay, gambarnya sih yang bikin gua salfok cok. Dengan harga ya kurang lebih 400 ribuan, 500 ribuan lah untuk video capture card ini ya kurang lebih. Tapi dia bisa hampir bisa menyerupai dengan video capture di harga kisaran 700 sampai 900 ribu. Gila tuh. Coba lu lihat gambarnya. Tajam banget, mulus banget. Kok bisa begini capture-nya? Jadi bagus begini. Jadi audionya bener-bener real time banget. Seriusan, audionya real time banget coy.